Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Muamalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Kita sampai pada Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, halaman 33. Di sini dikatakan yasihhu fil ittirar ta'addudu ala immati. Dibolehkan di saat darurat adanya banyak pemimpin kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'dham. Maka setiap pemimpin di setiap negeri tersebut itu memiliki hak untuk menguasai, memimpin, mengatur negeri tersebut sebagaimana Al-Khalifah Al-A'dham atau pemimpin kaum muslimin yang tertinggi. Intinya bahwasanya tidak harus adanya khalifah yang menguasai seluruh negara-negara Al-Islam. Dikala tidak adanya kekhalifahan yang menguasai dunia tersebut, maka dibolehkan setiap negara, setiap negeri memiliki pemimpin, entah bentuknya raja atau presiden, yang mengatur negeri tersebut. Sebagaimana Al-Khalifah mengatur dunia Islam secara keseluruhan. Dikatakan di sini, wa man lam yufarriq baina halai al-ikhtiyar wal ittirar faqad jahilal ma'qul wal manqul. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keadaan darurat dan keadaan tidak darurat, maka orang tersebut jahil terhadap al-aqal ataupun terhadap nas-nas syariat. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-a'immatu mujmi'un min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldanin lahu hukmul imam fi jamil asya'i. Para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, para ulama telah sepakat dari setiap mazhab bahwasanya siapapun yang telah berhasil mengkudeta, menguasai suatu negeri, maka baginya hukum seorang al-khalifah, seorang imam dalam segala hal. Ini sudah kita jelaskan pada kaidah yang ketiga atau kaidah yang kedua, bahwasanya ketika seorang itu telah menggapai kepemimpinan, kekuasaan, meskipun proses pemilihannya menjadi pemimpin tidak syar'i, namun ketika sudah dibaiat, sudah terpilih dan resmi dipilih oleh kaum muslimin, bukan oleh kelompok-kelompok kaum muslimin, maka dia adalah pemimpin yang resmi bagi kaum muslimin yang wajib untuk didengar dan ditaati. Ini merupakan ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan Imam Ibnu Hajar Asqalani dan juga oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Sekali lagi sudah kita sering sampaikan, meskipun prosesnya tidak syar'i,
Namun ketika sudah terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin, entah dia sebagai raja atau presiden, maka wajib didengar dan ditaati perintahnya di dalam hal yang ma'ruf. Laula hadza mastaqamatid dunya. Seandainya tidak seperti ini, akan hancur dunia ini. Karena akan terjadi fauda, terjadi kekacauan. Seandainya harus menunggu adanya khalifah yang memimpin semua negara-negara Islam, akan kacau balau. Li'anna an-nasa min zamanin tawilin qabla al-imam Ahmad ila yaumina hadha majtama'u ala imamin wahidin. Karena kaum muslimin di seluruh dunia sejak zaman yang sangat amat lama sekali sebelum Imam Ahmad sampai detik ini, itu belum pernah ada khalifah yang menyatukan kaum muslimin. Banyak pemimpin-pemimpin di negeri-negeri pada waktu itu majtamu ala imamin wahidin, tidak sepakat dalam satu kepemimpinan sebagaimana zaman Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, yang mereka menguasai seluruh negeri, tidak ada pemimpin selain mereka. Namun setelah itu atau mungkin sebelum Imam Ahmad rahimahullah taala sampai detik ini tidak ada khalifah satu-satunya yang menguasai seluruh dunia Islam. Namun di sana ada pemimpin-pemimpin yang menguasai beberapa negeri di dunia al-Islam. Wala yarifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an min akam la yasila bil imam al-a'zam. Dan kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada seorang pun dari ulama yang berpendapat tidak sahnya hukum-hukum tersebut kecuali dengan adanya al-khalifatu al-a'zam. Artinya ini adalah ijma' para ulama, tidak dipermasalahkan alias dibolehkan adanya pemimpin-pemimpin yang menguasai beberapa negeri kaum muslimin. Tidak harus satu pemimpin yang menguasai seluruh dunia Islam. Sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Wahhab, tidak ada seorang ulama pun yang bersisi tentang masa ini adalah ijma' para ulama. Kalau misalnya ada khalifah yang menguasai satu dunia, itu suatu yang merupakan kenikmatan yang paling besar. Namun kalau tidak ada, jangan sampai nunggu adanya pemimpin sampai terjadi kekacauan dan sebagainya. Secukup adanya satu pemimpin yang memimpin satu negeri yang lain dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin yang lainnya, itu ijma' ulama membolehkannya. Wa qala al-allama as-San'ani rahimahullah taala fi syarhi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, al-Imam al-allama as-San'ani, ulama dari negeri Yaman, beliau berkata dalam syarah atau penjelasan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul SAW, Rasul pernah bersabda, "Man kharaja anit ta'ati wa faraqal jama'ata wa mata famitatuhu mitatun jahiliyatun." Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang dimaksud adalah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, bukan dari jamaah LDI, bukan dari jamaah khilafatul muslimin atau dari jamaah ISIS atau yang lainnya, namun yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Seperti yang sudah kita sampaikan, kita di negeri Indonesia punya pemimpin, Presiden Bapak Jokowi hafizallahu taala. Kalau ada seorang muslim yang tinggal di negeri ini dan dia meyakini tidak sahnya pemimpin tersebut, maka dia terkena sabda Rasulullah, "Wa man faraqal jama'at famata famitatu jahiliyah." Barang siapa yang dia meyakini tidak sahnya pemimpin tersebut, alias memisahkan diri daripada pemimpin kita, presiden kita, tidak mengakui kepemimpinannya, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini bukan masalah sepele, termasuk al-kabair, dosa besar. Kalau Imam San'ani mengatakan, "Man kharaja an ta'ah," barang siapa yang keluar dari ketaatan, maksudnya adalah ta'atil khalifah alladzi waqa'a al-ijtima' alaih, yaitu keluar dari ketaatan khalifah yang kaum muslimin sepakat atas khalifah tersebut. Ini sudah kita tekankan, bukan khalifahnya ISIS yang tidak ada kesepakatan dari kaum muslimin. Itu hanya segelintir orang yang memilihnya. Dan itu sudah banyak yang semisal dengannya. Di negeri kita ini banyak khalifah-khalifah jadi-jadian. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang dimaksud dengan khalifah dalam hadis Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan khalifah kaum muslimin adalah khalifah yang dipilih oleh
mayoritas kaum muslimin atau mungkin bahkan keseluruhan daripada kaum muslimin, bukan oleh kelompok-kelompok kaum muslimin. Wa ka'anal murada khalifatu ay qutrin minal aqtar. Bisa jadi yang dimaksud dengan khalifah tersebut atau pemimpin tersebut yaitu yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Seperti negeri Indonesia atau Malaysia atau negeri Saudi Arabia, itu adalah negeri-negeri yang setiap negeri tersebut memiliki pemimpin-pemimpin yang wajib untuk dibaiat atau diyakini keabsahannya ataupun wajib didengar ditaati perintahnya dan yang ma'ruf. Itlam yujmi'in nasu ala khalifatin fi jamil biladil islamiyah min asna'i daulatil abbasiyah. Karena dalam sejarah belum pernah semenjak pertengahan Daulah Al-Abbasiyah kaum muslimin disatukan oleh satu khalifah. Sudah terjadi perpecahan dan setiap negara pada waktu itu memiliki pemimpin masing-masing. Ini kata Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, suatu yang bisa dimaklumi, diketahui dalam sejarah dan tidak ada yang mengingkari dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bal istaqalla ahlu kulli iqlimin biqa'imin bi umurihim. Bahkan setiap negeri itu memiliki hak masing-masing untuk memimpin negeri tersebut yang dipimpin oleh seorang pemimpin, entah sekali lagi berbentuk raja ataupun presiden. Law humilal hadits ala khalifatin ijtama ali ahlul islam laqalat faidatuhu. Seandainya hadis tadi itu dibawa kepada maksud pemimpin yang menguasai seluruh dunia, maka ini sangat amat kurang faedahnya. Karena sekali lagi sampai detik ini mulai zaman pertengahan Al-Abbasiyah tidak ada khalifah yang memimpin satu dunia Islam. Setiap negara, setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Kemudian sabda Rasul SAW tadi, wa farqal jamaah, dan dia memisahkan diri daripada al-jamaah. Maksud kata Imam As-Sun'ani, ay kharaja anil jamaah alladzina ittafaqu ala ta'ati imamin intadama bihi syamluhum, yaitu keluar dari jamaah kaum muslimin yang mereka bersepakat untuk membaiat, untuk mentaati pemimpin yang kaum muslimin bersepakat atasnya. Ini sekali lagi kata-kata al-jamaah di sini bukan seperti yang dipahami oleh kelompok yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut untuk kelompok mereka, yang memisahkan dari kelompok mereka maka mati dalam keadaan jahiliyah. Ini doktrinnya agar anggota mereka tidak keluar daripada kepemimpinannya tokoh mereka, dan ujung-ujungnya tidak lain juga UUD juga, karena mereka harus nyetor pajak kepada jamaah mereka. Maka ini salah satu hadis yang diselewengkan oleh kelompok Islam Jamaah. Wajtama bi kalimatuhum, yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin di sini yaitu pemimpin yang sepakat kaum muslimin untuk memilihnya. Wahatahum an aduwihim, yang mana pemimpin tersebut yang akan memimpin pasukan kaum muslimin memerangi orang-orang kufar. Ini ucapan Imam As-Sun'ani, yaitu intinya tadi bahwasanya sejak zaman pertengahan Abbasiyah sampai zaman beliau sampai detik ini belum pernah ada khalifah yang memimpin semua negara-negara al-Islam. Namun setiap negara Islam punya pemimpin masing-masing dan itu sudah diwajibkan untuk mentaati pemimpin masing-masing. Sekarang ucapan ulama Yaman juga, yaitu Al-Allama Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala fi syarhi qauli sahibil azhar wala yasihu imaman, ketika mensarah penulis kitab Al-Azhar, yaitu ucapan beliau wala yasihu imaman, tidak boleh adanya dua pemimpin dalam satu negara. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma ba'da intisyaril islami wa tisair atihi wa taba'udi atrafihi fa ma'lumun annahu qassara fi kulli qutrin au aqtarin al wilayatu ila imamin au sultanin. Kata beliau, adapun setelah tersebarnya Islam ke seluruh dunia dan banyak sekali penaklukan terhadap negara-negara orang-orang kafir menjadi negara Islam dan berjauhan tempat-tempat kaum muslimin, maka sudah dimaklumi setiap negeri, setiap wilayah punya
pemimpin, imam atau sultan, penguasa masing-masing. Ini sekali lagi sudah merupakan ijma' para ulama al-sunnah wal jamaah, tidak dipermasalahkan. Wa fil qutril akhar kadzalik. Seperti sudah kita contohkan, Indonesia punya pemimpin kaum muslimin. Demikian pula Malaysia, demikian pula di Saudi Arabia, Mesir, Yaman dan seterusnya. Itu suatu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Bahkan itu ijma' para ulama membolehkan setiap negara punya pemimpin masing-masing, tidak harus bersatu dalam satu kekhalifahan. Wala yanaqidu li ba'dhin amrun wala nahyun fi qutil akhar, yang mana setiap negara punya kekuasaan masing-masing. Pemimpin yang satu negara tidak boleh dia untuk mengatur negara yang lainnya. Wa fil qutil akhar wa tarilati rajat ila wilayati. Fala ba'sa, kata Imam Asy-Syaukani, fala ba'sa bi ta'addudil a'immati wassalatin. Dibolehkan banyaknya pemimpin kaum muslimin yang menguasai negara-negara kaum muslimin. Seperti yang kita sampaikan, di Indonesia punya pemimpin, Malaysia punya pemimpin, Saudi Arabia punya pemimpin, Kuwait, Bahrain dan sebagainya. Negara-negara Islam tersebut punya pemimpin masing-masing. Tidak harus disatukan dalam satu kekhalifahan. Wa yajibu ta'atu li kulli wahid minhum ba'dal bai'ati lahu ala ahli al-qutri alladhi yanfudhu fihi awamir wa nawahi. Yang wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati setiap pemimpin tersebut sesuai dengan negaranya masing-masing setelah dibaiat oleh kaum muslimin atau oleh penduduk negara tersebut. Wa kadzalika sahibul qutil akhar, setiap penduduk suatu negara punya kewajiban terhadap pemimpinnya masing-masing, membaiatnya dan wajib mendengar dan taat tentang perintahnya yang ma'ruf. Ini sekali lagi ijma' al-sunnah wal jamaah. Fa idza qama man yunazi'u fil qutri alladhi qad sabatat fi wilayatuhu wa bay'u ahluhu kana al-hukmu fihi an yuqtala idza lam yatub. Apabila ada seseorang di negara tersebut itu ingin untuk mengkudetanya atau ingin untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin yang kedua dalam satu negara, maka hukumnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia berhak untuk dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan, idza bu'i'a lil khalifatain faqtulu al-akhira minhuma. Apabila dibaiat dua pemimpin yaitu dalam satu negara, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya. Makanya kelompok ISIS yang mereka mendirikan negara dalam satu negara itu suatu hal yang tidak sah sama sekali. Ini adalah apa? Pemimpin yang tidak sah menurut syariat Islam. Bahkan faktul akhra minhum abra untuk apa? Dibunuh. Maka kelompok Khawarij yang mungkin mereka mendirikan negara di bawah negara, maka dalam syariat Islam berhak pemimpin tersebut, pemimpin yang pertama untuk mereka apa? Membunuh orang-orang yang mengangkat pemimpin yang kedua. Bahkan Rasul mengatakan, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian, yaitu pemerintah kaum muslimin, aparat keamanan bertemu dengan kelompok teroris, kelompok Khawarij, maka bunuhlah mereka, karena dalam pembunuhan kelompok Khawarij tersebut terdapat pahala di sisi Allah bagi yang membunuhnya. Karena mereka merusak Islam, merusak tatanan kaum muslimin. Ini sekali lagi syariat Islam sangat tegas dalam masalah ini agar tercipta ketenangan, kedamaian, keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi kata Imam Asy-Syaukani, apabila ada seseorang yang ingin untuk dia dibaiat di dalam suatu negara yang sudah ada pemimpin yang sah, maka dia berhak untuk dibunuh. Tentunya sekali lagi yang berhak membunuh adalah pemimpin kaum muslimin atau mungkin aparat keamanan yang ditugaskan untuk membunuh orang tersebut atau memberikan sanksi kepada orang-orang yang ingin untuk memberontak dalam negara tersebut. Wala tajibu ala ahli al-qutril akhar ta'atuhu. Penduduk Malaysia tidak ada kewajiban taat kepada peraturan negara kita kecuali kalau mereka masuk ke negara kita. Wala dukhul tahta wilayatihi. Demikian pula sebaliknya, Indonesia tidak ada kewajiban untuk mentaati negara tetangga. Litaba'udil aktar,
Di antara sebabnya karena wilayah-wilayah yang sangat berjauhan. Fa inna qad la yablughu ila ma taba'ada minha khabar imamiha aw sultaniha. Mungkin pada zaman dulu itu di antaranya apa? Kalau pemimpin itu cuma satu, tidak ada yang lainnya, maka ketika ada perintah itu susah untuk sampai kepada tempat-tempat yang lainnya. Meskipun itu bukan suatu sebab yang paling utama. Wala yudra man qama minhum aw mata fat taklif bit taati wal halu hadza taklifun bima la yuta. Apalagi pada zaman dahulu tidak adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Kalau hanya satu pemimpin saja, itu dikhawatirkan ketika satu pemimpin ini meninggal dunia tidak sampai kepada yang lainnya, maka sangat amat berbahaya. Ini termasuk taklifun bima la yuta, kewajiban yang tidak mungkin untuk bisa dilaksanakan. Wa hadza ma'lumun likulli man lahu ittila'un ala ahwalil ibad wal bilad. Ini suatu yang bisa dimaklumi bagi siapa saja yang baca tentang keadaan negeri-negeri kaum muslimin, yaitu utama tadi yang dikatakan Imam Sunani sejak zaman pertengahan Al-Khilafah Al-Abbasiyah sampai zaman beliau sampai detik ini belum pernah ada dalam sejarah satu khalifah memimpin satu dunia al-Islam. Semua negara punya pemimpin-pemimpin masing-masing dan ulama sepakat itu hukumnya sah-sah saja. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa'rif hadza fa innahul munasibu lil qawaid syar'iyyah. Maka pahamilah hal seperti ini karena ini sangat amat sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Karena adanya pemimpin itu di antara hikmahnya untuk mengatur kemaslahatan kaum muslimin. Kalau harus menunggu satu khalifah menguasai satu dunia, sebelum adanya khalifah tersebut akan hancur dunia Islam. Maka dibolehkan oleh para ulama adanya pemimpin-pemimpin tersebut dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Wal mutabiq lima tadullu alil adillah, dan itu semua sesuai dengan dalil-dalil syariat. Wada'an kama yuqalu fi mukhalafatihi, maka jangan digubris, jangan dengar sama sekali ucapan orang-orang yang menyelisihi ijma ini, yaitu mereka-mereka yang mengharuskan adanya khalifah. Seperti kelompok teroris, kita sudah punya pemimpin, ingin punya pemimpin yang menguasai dunia. Ini adalah khayalnya mereka. Fa innal farqa baina ma kanat 'alil wilayah al-islamiyah fi awal al-islam wa ma hiya 'alil an awdah min syamsin nahar. Karena jelas sekali perbedaan antara zaman al-Islam pertama kali dengan khulafa rasyidinnya yang menguasai seluruh dunia Islam dengan keadaan sekarang. Jangan khayal adanya al-khulafa rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang menguasai seluruh negara Islam di dunia ini karena keadaan kaum muslimin seperti ini. Jangan kita berkata dengan khayal kita. Jadilah kita waqi'iyan, orang yang tahu tentang fakta yang di lapangan. Kaum muslimin belum siap untuk memiliki apa? Khilafah tersebut. Jangankan untuk satu dunia bersatu. Satu masjid saja terkadang masih apa? Belum bisa bersatu. Satu muassasah, satu yayasan belum bisa bersatu terkadang. Satu negara saja masih hancur-hancuran, apalagi satu dunia. Jangan berkhayal. Kita harus berbicara sesuai dengan waktu yang ada. Sebagaimana kelompok teroris suka berkhayal. Kekuatan mereka sangat amat lemah dibanding orang kafir. Sudah apa? Bonek nantang orang kafir. Yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini berbicara dengan apa? Al-khayal. Rasul SAW, para sahabat, mereka adalah para pemberani. Namun ketika mereka tidak punya kekuatan, bersabar dahulu. Di kota Makkah, mereka apa? Bersabar dahulu, menahan diri, tidak berjihad dengan pedang. Padahal mereka bersiap untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih berani tentunya daripada kelompok teroris. Namun mereka apa? Punya al-akal. Punya apa? Pertimbangan masalah dengan mafsadahnya. Itu dalam al-Islam sangat amat diperhatikan. Tidak hanya sekedar modal semangat saja. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa man ankara hadza fa huwa mubahitun la yastahiqu an yukhatab bil hujjah. Kalau orang itu tetap ngeyel, tetap bersikeras, keras kepala untuk mengatakan wajib adanya khalifah, tidak sah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini.
maka ini adalah orang yang tidak perlu diajak bicara dengan al-hujjah, karena orang itu mungkin bisa dikatakan orang yang kurang akalnya. Li'annahu la yaqiluha. Orang itu sangat tidak memahami realita kehidupan kaum muslimin saat ini. Kemudian kata pengarang di sini, fahadi aqwalu salasatin min ulama'il ummatil mujtahidin. Ini adalah ucapan 3 ulama al-mujtahidin. Ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang sering dijadikan sebagai topeng oleh kelompok kaum teroris. Mereka katanya mengikuti ajarannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab atau ulama-ulama Najd. Padahal sekali lagi ulama-ulama Najd berlepas daripada kelompok teroris tersebut. Ini sekali lagi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang istilahnya mengesahkan adanya pemimpin dalam setiap negara kaum muslimin. Dan ini juga kata beliau termasuk ijma'nya para al-a'immah. Kemudian yang kedua ucapan Imam Sun'ani, dan yang ketiga ucapan Imam Asy-Syaukani sama-sama sepakat untuk mengatakan dibolehkannya adanya pemimpin-pemimpin dalam setiap negara kaum muslimin. Kemudian beliau fahali aqwalu thalathatin min ulama'il ummah al-mujtahidin tuqarriru sihhata ta'adul al-a'immah fi bai'atil ittirar. Ini adalah ucapan 3 ulama umat yang mujtahidin yang semuanya menyatakan sahnya adanya pemimpin-pemimpin tersebut dalam keadaan mereka dibaiat ketika tidak adanya khalifah yang menguasai satu dunia Islam. Mu'awwaluha 'alal adillati syar'iyyah. Ucapan-ucapan tersebut tentunya berdasarkan dalil-dalil syar'i. Wal qawaidil mar'iyah, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam al-Islam. Wal masalih kulliyah, dan itu semuanya berdasarkan memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Wa qasabaqa ila nahwi hadza sullatun minal ulama'il muhaqqiqin. Dan 3 ulama tadi itu bukan mereka saja, namun ulama-ulama sebelum mereka sudah menyatakan seperti yang dikatakan oleh 3 ulama tersebut. Min dalika, di antaranya qaul al-allamah Ibn al-Azraq al-Maliki Qadil Qudsi, seorang ulama yang merupakan hakimnya Palestina yang bernama Ibn al-Azraq al-Maliki, bermadzhab Maliki. Beliau mengatakan inna syarta wahdatil imam bi haitsu la yakunu hunaka ghairuhu la yalzamu ma'a ta'azzuril imkan. Disyaratkannya persatuan kaum muslimin di atas satu atau di bawah satu pemimpin yang tidak ada lagi pemimpin selainnya, itu tidaklah memungkinkan dengan adanya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dan juga berjauhnya kaum muslimin. Qala Ibnu Arafah fi ma hakau al-Ubbi anhu. Ulama yang lain yang bernama Ibnu Arafah berkata, falau ba'uda maudil imam hatta la yanfuda hukmu fi ba'dil aqtar al-ba'idah jaza nasbu ghairihi fi dalikal qutri. Seandainya negara-negara Islam itu berjauhan, seperti sekarang ini Eropa kemudian dengan Asia sangat berjauhan, tidak mungkin pemimpinnya ada di Eropa namun rakyatnya ada di negeri kita ini. Karena apa? Sangat amat susah untuk mengomandoi, untuk mengatur dunia Islam yang sangat amat luas sekali. Maka dibolehkan pada saat itu adanya pemimpin-pemimpin dalam negara-negara tersebut. Wali Syekh Alamuddin min ulama'il asr bid-diyari al-misriyah yajuzu dzalika lid-darurah. Kata Syekh Alamuddin, ulama dari Mesir, beliau mengatakan boleh adanya banyak pemimpin tersebut dikala darurat. Dikala keadaan kaum muslimin seperti ini tidak akan mungkin bisa disatukan oleh khalifah yang menguasai satu dunia al-Islam. Maka itu sesuatu yang dibolehkan. Wa qad hakal al-allama Ibnu Katsir al-khilaf fi hadhihi al-mas'alah wa dzakara qala jumhur al-qailin bi adamil jawaz summa qala wa haka Imam al-Haramain al-Ustaz Abi Ishaq annahu jawaza nasba imamain fa aktsar idza taba'adatil aqtar. Seorang ulama yaitu Imam Katsir rahimahullah menceritakan tentang khilaf perselisihan tentang masalah ini. Kemudian beliau menyebutkan tentang ucapan ulama-ulama yang menyatakan tidak bolehnya banyaknya pemimpin tersebut. Namun beliau mengatakan bahwasanya Imam al-Haramain meriwayatkan dari Ustaz Abi Ishaq bahwasanya dia membolehkan adanya
lebih dari satu kepemimpinan apabila negara-negara kaum muslim itu sudah berjauhan dan sudah banyak sekali. Wattasatil aqalim bainahuma wa taraddada Imam al-Haramain fi dzalik. Meskipun Imam al-Haramain masih ada keraguan tentang hal ini, cuma sekali lagi ijma ulama membolehkan tentang hal ini. Qultu wa hadha yushbih halal khulafa min Bani Abbas bil Iraq wal Fatimiyyin bi Misra wal Umayyin bil Maghrib. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini seperti dalam keadaan pada waktu pertengahan kekhalifahan Abbasiyah, di sana ada pemimpin di Irak, ada pemimpin di Mesir, ada pemimpin di negeri Al-Maghrib. Semua negara-negara tersebut atau wilayah-wilayah tersebut memiliki pemimpin masing-masing. Wa qala al-Maziri fil Mu'lim al-aqdu li imamain fi aslin wahidin la yajuz. Ada ulama yang bernama Al-Maziri mengatakan tidak boleh mengangkat dua pemimpin dalam satu waktu. Wa qad asyara ba'dul mutaakhirin min ahli usul ila anna dal muslimin idza ittasa'at wa taba'adat wa kana ba'dul atraf la yasilahi khabar imam wa la tadbiruhu hatta yatarru ila iqamati imamin yudabbiruhum fa inna dzalika yazughu lahum. Namun ketika kaum muslimin sudah berjauhan tempat-tempat mereka, negeri-negeri mereka, maka dibolehkan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin di setiap negeri-negeri tersebut. Sama dengan yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Syekhul Islam Abdul Wahab, Al-Imam Syaukani dan juga Imam As-Sunai rahimahullah taala. Fa bi hadhihi nukul al-wadhiha yatajalla ma'ali ba'dul muhaqqiqin min ahli ilmi min jawazi ta'addul a'immah lidh-dharurati wal hajah. Dari nukilan-nukilan ulama-ulama tersebut jelas bagi kita bahwasanya dibolehkan adanya banyak pemimpin di kala darurat dan di kala adanya kebutuhan. Di antara daruratnya yaitu kaum muslimin tidak mungkin sampai sekarang untuk bersatu dalam satu kekhalifahan. Suatu yang sangat menyulitkan. Makanya dibolehkan oleh para ulama banyaknya pemimpin-pemimpin di seluruh negara atau di negara-negara al-Islam di dunia ini. Wa alaihi yathbutu syar'an li ha'ulil a'immatil muta'addidin ma yathbut lil imamil a'dham yauma an kana mawjudan. Maka kesimpulannya mereka pemimpin-pemimpin tersebut memiliki hak untuk dibaiat dan ditaati oleh kaum muslimin, oleh penduduk negeri-negeri mereka masing-masing. Fayuqimuna al-hudud wa nahwaha. Mereka berhak untuk melaksanakan al-hudud. Misalnya potong tangan bagi pencuri, qisas bagi yang membunuh. Wa yusma wa yuta' lahum. Maka hak mereka untuk didengar dan ditaati perintah mereka yang ma'ruf. Wa yahrum al-khuruj alaihim. Haram untuk apa? Keluar dari kepemimpinan mereka. Maka seperti misalnya yang kita sampaikan tadi, kelompok teroris yang tidak mengakui kepemimpinan presiden kita, negeri kita ini, maka mereka ini termasuk orang-orang yang terkena sabda Rasulullah, man faraqal jama'ata famata famitatu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar daripada jamaah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dengan menganggap tidak sahnya pemimpin tersebut, maka orang tersebut itu kalau mati dalam keadaan al-jahiliyah. Kalau dia tinggal di negara kita, namun dia hanya mentaati khalifah ISIS di Irak sana, maka orang ini apa? Sudah dianggap man faraqa al-jamaah. Kalau mati famitatu mitatun jahiliyah. Meskipun kata-kata mitatun jahiliyah bukan berarti orang itu mati kafir musyrik, tidak. Namun kata ulama dia mati dalam keadaan jahiliyah, yaitu dalam keadaan menanggung dosa besar. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa sunnah an yakuna lil muslimin imamun wahidun wal baquna nuwabuh." Yang disunahkan, yang dianjurkan itu kalau kaum muslimin punya pemimpin yang satu. Ini suatu sekali lagi yang kita harapkan demikian. Yang idealnya ada satu khalifah yang memimpin satu dunia Islam. Itu idealnya. Namun ketika hal itu sudah tidak mungkin terjadi lagi, maka tidak ada pilihan lain kecuali apa? Para ulama pun membolehkan setiap negara punya pemimpin masing-masing. Sekali lagi bukan berarti kita tidak meyakini bolehnya adanya khalifah yang menguasai satu dunia Islam.
Bukan itu maksudnya. Namun sekarang ini kita jangan berbicara dengan khayalan kita. Jangan berbicara dengan terlalu idealisme. Namun harus kita tahu tentang kenyataan yang ada sekarang ini. Bahwasanya tidak mungkin untuk saat sekarang ini adanya satu khalifah yang menguasai seluruh negara kaum muslimin. Maka dari situlah para ulama mengatakan dalam keadaan seperti ini maka wajib setiap negara punya pemimpin masing-masing yang wajib dibaiat, didengar dan ditaati perintahnya yang al-ma'ruf. Wa faida furida 'anal ummah kharajat an dalik lima siyatin min ba'diha wa ajiza minal baqin fakana laha iddatu a'immatin lakana yajib ala kulli imamin an yuqimal hudud wa yastawfiya al huquq. Namun ketika umat tidak lagi sanggup untuk memiliki satu khalifah yang menguasai seluruh dunia ini, maka kata beliau entah karena maksiat mereka, ini diantara sebab mengapa tidak ada khalifah kaum muslimin yang memimpin semua negara-negara Islam ini, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka idealnya memang demikian, ada khalifah, satu khalifah, pemimpin yang satu yang menguasai seluruh dunia al-Islam. Itu idealnya seperti ini. Namun itu suatu hal yang sulit untuk diapa, bahkan mustahil dilakukan untuk sekarang ini. Karena apa? Lima siatan min ba'diyah, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan sekedar maksiat, semuanya ada, syiriknya, bid'ahnya, maksiat, semuanya ada dalam kaum muslimin. Bagaimana mungkin ada kekhalifahan? Terutama masalah apa? Masalah asyirku billah, masalah at-tauhid. Ini yang sangat amat susah untuk dilakukan oleh kaum muslimin pada saat-saat seperti ini. Banyaknya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak akan mungkin ada kekhalifahan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khafihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah memberikan kepada mereka kekhalifahan. Ini janji Allah. Allah akan berikan kekhalifahan. Namun bagi siapa? Ya'budunani, yang beribadahnya kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Namun kalau kita sensus, banyak yang musyrikin daripada yang al-muwahhidin. Banyaknya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, bagaimana mungkin akan adanya kekhalifahan? Maka jalan salah satunya bagaimana mentasfiyah kaum muslimin daripada asyirik, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu dikuatkan dahulu akidahnya kaum muslimin, dikuatkan dahulu tauhidnya kaum muslimin, maka insya Allah otomatis akan terjadi kekhalifahan, akan muncul kekhalifahan sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Khalifah muncul di zaman Rasulullah SAW berhijrah ke kota Al-Madinah setelah beliau dakwah habis-habisan tentang masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sekali lagi, yang memang idealnya kaum muslimin sekali lagi punya satu khalifah yang memimpin seluruh negara-negara Islam. Namun kita sekali lagi jangan mempertahankan idealisme kita sedangkan kenyataan tidak sama dengan apa yang kita impikan dan sebagainya. Maka solusi yang kedua atau opsi yang kedua yaitu dengan adanya pemimpin-pemimpin yang menguasai setiap negara-negara kaum muslimin, yang kata beliau lakana yajib ala kulli imamin an yuqimal hudud, kewajiban setiap imam untuk menegakkan al-hudud dan untuk memberikan hak-hak rakyat kaum muslimin. Ini kaidah yang keempat. Intinya sekali lagi dibolehkan adanya pemimpin-pemimpin dalam setiap atau dalam negara-negara al-Islam. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, al-a'immatul ladina amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun alladina lahum sultanun wa qudratun. Ini kaidah yang kelima, yaitu bahwasanya pemimpin-pemimpin yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW untuk ditaati, yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum,
yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW, alal mar'il muslim as-sam wa ta'ah, usikum bittaqullah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Yang dimaksud dengan kata-kata wajib mentaati pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang maujudun, yang ada wujudnya. Bukan sebagaimana kelompok Syiah Rafidah yang mereka memiliki pemimpin Imam Mahdi yang al-ma'dum, yang tidak ada wujudnya sama sekali. Kemudian al-ma'lumun, yang diketahui oleh kaum muslimin, bukan pemimpin yang sembunyi, bukan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah tanah. Sebagaimana kekhalifahan ISIS sekarang ini. Kalau kita tanya kepada orang-orang awam dari kaum muslimin, tidak tahu siapa itu Abu Bakar al-Baghdadi. Nggak muncul di tengah-tengah mereka sendiri. Tidak berani muncul di Indonesia. Berani tidak? Ini bagaimana kita wajib untuk membaiatnya, sedangkan dia tidak muncul kecuali di sarangnya saja. Alladzina lahum sultan wa qudratun, yang dimaksud dengan pemimpin tersebut yang wajib dibaiat, wajib didengar ditaati, yang memiliki kekuasaan, sedangkan dia di sana dompleng, masih tidak punya kekuasaan sendiri, tidak punya negara sendiri, masih dompleng di negara Irak. Ini tidak mungkin dikatakan sebagai pemimpin yang sah. Ini adalah syarat dari para ulama, kita wajib mentaati pemimpin yang memang itu sudah maklum, yang itu memang punya kekuasaan dalam negara tersebut. Amma man kana ma'duman, adapun yang tidak ada wujudnya, aula qudrata lahu ala syai'in aslan, atau yang tidak punya kemampuan, seperti ISIS misalnya, tidak punya kekuasaan di negara Indonesia. Bagaimana mungkin kita rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayarnya? Kemudian katakan di sini, aula qudrata lahu ala syai'in aslan, falaisa dakhilan fi ma amra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'atil ulad. Kalau orang itu tidak punya kekuatan untuk menguasai, atau dia tidak ada wujudnya, atau tidak dimaklumi, masih rahasia, maka orang itu tidak ada hak dalam sabda Rasulullah SAW tentang pemimpin yang wajib untuk ditaati. Yaqulu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudin al-ma'lumin." Nabi SAW itu memerintahkan umat Islam untuk mentaati pemimpin-pemimpin al-mawjudin, yang ada wujudnya, yang nampak. Bukan pemimpin dari kalangan jin. Al-ma'lumin, yang dimaklumi. Alladzina lahum sultanun, yang mereka punya kekuatan, punya kekuasaan. Bukan dompleng kekuasaan orang lain. Yaqdiruna bi ala siyasatin nas, yang dia sanggup untuk mengatur urusan manusia. Ini sekali lagi jelas, kepemimpinan Khalifah ISIS tidak termasuk pemimpin yang sah sama sekali bagi kaum muslimin. La bi ta'ati ma'dumin wala majhulin. Tidak ada kewajiban mentaati pemimpin yang ma'dum, yang tidak ada wujudnya. Mungkin ini bantahan juga kepada kelompok Syiah Rafidah tadi, yaitu mereka meyakini adanya Imam Mahdi mereka yang sekali lagi tidak ada wujudnya sama sekali. Wala majhulin, tidak ada ketaatan terhadap pemimpin yang majhul, yang misterius, yang tidak kita kenal orangnya. Wala man laisa lahu sultanun wala qudratun ala syai' aslan. Tidak ada ketaatan bagi pemimpin yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan di dalam negara Islam tersebut. Kemudian kata pengarang di sini, wa hujjatu hadza anna maqasid al-imamati allati ja'a biha min iqamatil adl bainan nas wa idhari sya'aillahi ta'ala wa iqamatil hudud wa nahwi dzalik la yumkin an yaquma biha ma'dumun lam yujad ba'd. Kenapa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah atau para ulama mengatakan syarat imam itu ditaati kalau orang itu sudah ada wujudnya, kemudian dimaklumi dan dia punya kekuatan, punya power di negara tersebut atau di wilayah tersebut. Dikarenakan tujuan adanya kepemimpinan dalam Islam itu diantaranya untuk menegakkan keadilan. Sekarang orang-orang rame-rame menyuruh kaum muslimin negeri kita untuk membaiat Khalifah ISIS di Irak sana. Sedangkan tidak punya kekuasaan di negeri kita. Bagaimana dia akan mungkin menegakkan keadilan sedangkan dia tidak punya kekuatan di negara kita ini? Di antaranya tujuannya juga wa idhari sya'airillahi ta'ala. Tujuan adanya kepemimpinan dalam Islam itu untuk menampakkan syiar-syiar Islam.
di antaranya syiarut tauhid, itu yang paling utama. Sedangkan mereka tidak mungkin bisa menegakkan syariat Islam di negara kita ini, sedangkan mereka ini tidak menegakkan syariat Islam. Para ulama ketika mengecam kelompok ISIS, di antaranya karena mereka sendiri tidak melaksanakan syariat Islam, yaitu misalnya menyembelih orang-orang kafir dengan sadisnya yang Rasulullah SAW, para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu hal yang sekali lagi, bagaimana mungkin mereka akan menegakkan syariat Islam sedangkan mereka sendiri menyelisih syariat al-Islam. Wa iqamatil hudud, tujuan adanya kepemimpinan itu adanya mendirikan hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum syariat, seperti potong tangan bagi pencuri rajam bagi yang berzina setelah menikah, ataupun mengkisos bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Itu semuanya tidak akan mungkin dilakukan oleh imam yang ma'dum, yang tidak ada wujudnya, atau majhul, yang misterius, yang masih di bawah tanah, la yu'raf, yang tidak dikenal oleh manusia. Wa innama yaqumu biha al-imamul mawjud, yang bisa melaksanakan hukum-hukum syariat Islam atau syiar-syiar Islam atau menegakkan keadilan di antara manusia, itu adalah al-imamul mawjud, imam yang ada di tengah manusia, yang nampak di hadapan manusia, alladzi ya'rifuhu al-muslimuna umuman, yang dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Jumhur atau mayoritas kaum muslimin telah mengenal orang tersebut. Sedangkan seperti Al-Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, khalifah dari jadian, dia dikenal oleh kaum muslimin. Bahkan banyak kaum muslimin yang tidak tahu rupanya, bagaimanapun banyak tidak tahu. Katanya mungkin di dunia internet yang banyak yang tahu, namun rata-rata kaum muslimin tidak tahu bagaimana pemimpin tersebut. Ulama'uhum wa awamuhum, dikenal oleh ulama-ulama kaum muslimin dan oleh awam-awam kaum muslimin. Baru namanya khalifah atau pemimpin kaum muslimin yang sah. Syababuhum wa sibuhum, pemuda mereka ataupun yang tua, rijalun wa nisaum, semua mengenal pemimpin tersebut. Bukan yang misterius. Walladzi lahu qudratun ala infadi maqasidil imamah, yang pemimpin tersebut punya kekuatan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kepemimpinan tersebut. Fa idza amara bi raddi madlamatin ruddat, di antaranya ketika ada pemimpin tersebut, dia sanggup untuk mengembalikan hak orang yang terzalimi. Sedangkan sekali lagi khalifah yang di sana enggak mungkin untuk menelan kaum muslim yang terzalimi di negeri kita ini. Bagaimana mungkin kita diwajibkan untuk mentaati atau membaiatnya? Wa idza hakama bihaddin uqima, apabila dia menginstruksikan atau memerintahkan untuk menegakkan had, seperti mengkisos orang yang membunuh orang dengan sengaja, maka akan sanggup untuk dilaksanakan. Wa idza azzara nafada ta'ziru fi ra'iyatihi, demikian pula apabila dia telah menetapkan suatu hukum dalam syariat Islam untuk memberikan sanksi kepada kaum muslimin yang misalnya menyimpang, maka dia pun sanggup untuk melaksanakannya kalau dia punya kekuatan, punya kedudukan. Wa nahwi dzalik mimma huwa min madai sultan wal wilayah, dan yang lain-lain daripada kekuasaan pemimpin kaum muslimin. Fahada huwa alladhi yuhaqqiqullahu ala yadayhi masalihal muslimin. Inilah pemimpin yang dengannya insyaallah kaum muslimin akan banyak mendapatkan kemaslahatan, yang Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan maslahat kepada kaum muslimin. Yang sekali lagi pemimpin yang punya kekuasaan, pemimpin yang punya kekuatan yang nampak di hadapan kaum muslimin, dikenal oleh kaum muslimin, bukan yang tidak ada wujudnya, bukan yang misterius, bukan yang tidak punya kekuatan di negara Islam atau kaum muslimin. Fata'man bisubul wa tastamil alil kalimah wa tuhfat bihi baidatu alil Islam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku qouli hada wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.